Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut keterangan pendapat yang dinyatakan oleh beliau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ya, adapun apabila seseorang yang mempunyai hadas besar, ya, orang hadas jinabah, ya, maka orang tersebut itu mau, ya, mandi dan juga mau bersuci tidak menemukan air, ya, tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu, ya, untuk pengganti air dalam bersuci. Yufainau yusoli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Nah, maka, ya, menurut keterangan penjelasan daripada beliau Syekh Imam Nawawi, baginya, ya, atau diperbolehkan mendirikan sholat, ya, diperbolehkan mendirikan sholat bagi seseorang yang mempunyai hadas jinabah, ya. Nah, diperbolehkan sholat tersebut karena yang bersangkutan kesana kemari tidak dapat menemukan air atau bahkan lebu atau debu, ya, untuk bersuci, ya, untuk mandi dan juga untuk bersuci tidak menemukan debu, lebih-lebih menemukan air, maka baginya diperbolehkan mendirikan sholat, ya. Mendirikan sholat tersebut itu, ya, dengan catatan dihormatil waktu, ya, ala hasabi halihi, ya, dengan dibilang-bilang karena orang tersebut itu tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu atau lebu, ya, maka sholatnya itu, ya, boleh sholatnya itu dihormatil waktu karena untuk menghormati waktu masuknya waktu sholat, ya, sholat apa umpamanya sholat subuh, ya, atau apa, ya, biasanya ini kan menyangkut hadas jinabah, hadas besar, ya. Rata-rata kebanyakan kan, ya, orang umpamanya berkumpul atau jima sama istri kan di waktu malam, jadi baginya waktu paginya umpamanya mau mandi mau bersuci, ya, jebule boleh mana menek, ya, orang nana banyu orang nana lebu, ya, maka baginya, ya, boleh mendirikan sholat, tapi mendirikan sholatnya tersebut itu dihormatil waktu karena menghormati atau memuliakan waktu sholat. Nah, nanti kalau udah menemukan air, ya, itu, ya, sholatnya dibaleni, ya, ya, orang terus lepas, saya tetap sholatnya diulang atau dikodok. Itu menurut keterangan beliau Syekh Imam An-Nawawi, ya. Jadi seseorang yang mempunyai hadas jinabah itu juga diharamkan membaca Al-Quran di luar sholat, di luar sholat, membaca Al-Quran di waktu-waktu di luar sholat, dalam arti tidak lagi, ya, mendirikan atau melaksanakan sholat. Jadi bagi mereka-mereka yang mempunyai hadas jinabah, ya, bagi seorang junub, orang yang punya hadas jinabah itu diharamkan membaca Al-Quran di luar sholat. Nah, orang yang mempunyai hadas junub itu, ya, diharamkan baginya membaca, ya, Al-Quran dalam sholat, yang Al-Quran yang dibaca itu, ya, panjangnya melebihi daripada suratul Fatihah, ya, itu diharamkan karena mempunyai hadas ini. Kalau umpamanya sholatnya sholat dihormatil waktu, ya, sholatnya dihormatil waktu, tidak menemukan air dan juga lebu, nah, itu diperbolehkan mendirikan sholat, ya, karena dihormatil waktu. Pada diperbolehkan mendirikan sholat, tapi dalam mendirikan sholatnya itu tidak diharamkan, ya, membaca, ya, Al-Quran
yang bacaan Al-Quran itu panjangnya melebihi daripada suratul Fatihah. Jelas ya. Jadi apakah ya dalam mendirikan sholat tersebut itu ya haram membaca Fatihah, ya haram membaca Fatihah karena Fatihah itu Al-Quran ya. Nah, jawabannya itu ada dua versi ya. Nah, jawaban yang pertama menurut kaul soheh yang terpilih atau pendapat yang lebih soheh dan juga terpilih ya, itu tidak haram bagi seseorang junub dalam mendirikan sholat ya, terus di dalam sholat itu membaca suratul Fatihah ya, tidak haram, bal tajibu bal balik tajibu wajib opo qiraatul Fatihah ya. Bahkan menurut pendapat yang sohehul muhtar, soheh dan juga terpilih itu di samping tidak haram bahkan hukumnya wajib membaca suratul Fatihah walaupun dihormatil waktu bagi seseorang yang mempunyai hadas jinabah. Karena sesungguhnya sholat itu tidak sah kalau di dalam sholat tersebut tiap-tiap rakaat tidak membaca suratul Fatihah. Karena membaca suratul Fatihah itu hukumnya wajib. Maka ya dalam keterangan seseorang yang mempunyai hadas besar, hadas jinabah ya, karena tidak sana sini tidak menemukan air dan juga debu, maka sholatlah yang bersangkutan ya lihurmatil waktu ya, diperbolehkan sholat karena menghormati dan memuliakan masuknya waktu sholat ya, sebagaimana ya diperbolehkannya mendirikan sholat terhadap seseorang yang karena ada udzur darurat ya. Udzur daruratnya ma'al jinabati, orang yang bersangkutan mempunyai hadas jinabah, maka dibolehkan membaca suratul Fatihah. Itu versi yang pertama. Pendapat versi yang kedua itu laya jusu, tidak diwenangaken atau tidak diperbolehkan ya orang junub yang mendirikan sholat karena lidarurat itu ya membaca suratul Fatihah. Nah, tidak boleh membaca suratul Fatihah, tapi ya untuk gantinya membaca suratul Fatihah ibal ya'ti bil azkari alati ya'ti biha al ajizu alladzi la yahfazu syai'an minal qur'ani li anna hadza ajizun syar'an fasorokal ajizi hisan. Karena tidak boleh membaca Al-Quran ya, tiap rakaatnya itu ya yang diperbolehkan itu membaca kayak zikiran ya, kalimat-kalimat zikir ya, zikir. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran atau ayat atau suratul Fatihah ya, bacanya yang dibaca itu sebagaimana kayak azkar, pikiran ya kayak astagfirullahaladzim ya, liwalidaya ya, ya gitu ya, itu kan azkar ya. Karena orang yang mempunyai hadas besar atau jinabah tersebut itu dia dinyatakan atau dihitung-hitung termasuk orang yang katakanlah lemah atau orang yang lagi apes atau orang lagi sial ya, kayak gitu. Secara ilmu syariat. Nah, secara ilmu syariat dihukumi seperti itu fasarokal aljizi hisan, maka juga ya orang tersebut itu sebagaimana orang yang katakanlah ajiz atau lemah dalam peningale atau secara kelihatan secara katakanlah pandangan mata ya, itu termasuk juga orang yang ajiz atau orang yang lemah atau wong apes atau bahasa kasar sial ya. Jadi yang waswabu
al awalu waswabul awal. Pendapat yang benar dan dibenarkan itu adalah pendapat yang pertama. Jadi seseorang yang mempunyai ya hadas, baik itu hadas kecil, hadas menengah, atau sedang, atau hadas lebih-lebih hadas besar, ya itu diharamkan. Ya satu, ya yang pertama itu adalah menunaikan atau melaksanakan sholat. Yang kedua ini adalah wasaniha at-tawafu, juga diharamkan pula bagi seseorang yang tidak mempunyai wudhu atau punya hadas kecil, sedang atau besar, itu diharamkan menjalankan tawaf li khobaril hakim, ya karena ada keterangan hadis yang diriwayatkan oleh beliau Imam Al-Hakim. Sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, tawaf itu sebagaimana ya sama dengan sholat. Ya, sama dengan sholat. Ya, yang pertama bentuk atau kesamaannya itu sama-sama wajib menutupi aurat. Jadi orang laki-laki, perempuan atau laki-laki dalam menunaikan atau mendirikan sholat itu ya auratnya wajib tertutup atau tertutupi, ya itu dalam sholat. Begitu juga dalam pelaksanaan tawaf. Dalam pelaksanaan tawaf juga di samping wajib bersuci, tidak mempunyai hadas, juga dalam tawaf tersebut ya itu juga pakaian yang dikenakan harus ya menutupi aurat. Ya, pakaian yang dikenakan itu wajib ya menutupi aurat. Itu bentuk kesamaan antara tawaf dengan sholat. At-tawafu bil baiti sholatun aika sholati wasatri ya wat toharoti, ya ini bentuk kesamaannya sama-sama wajib menutupi aurat. Orang yang mempunyai ya hadas atau hadas kecil atau hadas sedang, dan juga seorang junub yang mempunyai hadas jinabah, ya itu juga diharamkan diharamkan menulis, ya menulis apa? Menulis mushaf, menulis Al-Quran atau ayat-ayat dari mushaf atau ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi ada seseorang muhdis yang punya hadas, dan juga lebih-lebih orang punya hadas besar atau jinabah, itu diharamkan untuk menulis daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka apabila yang mempunyai hadas tersebut seorang junub itu membawa kertas, ya terus tulis bagian ayat-ayat Al-Quran, wa yamasuha halal kitabati fahuwa haramun, maka dari itu manakala lagi nulis sebagian ayat-ayat Al-Quran, terus wong sing tulis bagiannya kalau ilang-ilang ora apa loh tulisannya priben ayatnya meneh primen lho Al-Quran didemek ngono apa mendingar-ingar ngono ya. Ada dicekel, digeser mana geser meneh apa dongen umpamane apa mending ngingar-ngingar nyekel ngemek be haram. Ya ngemek haram, mungkin lagi nyulis saya kertas ya bagian ayat-ayatnya ayat-ayat Al-Quran, terus ngemek ngono sing gue diturun jadi kali nulis karo nurun kayak gue ya ngono ngilang-ngilang kayak gini oleh hilang-hilang apa ngemek nyenggol ya haram hukumnya. Ada 3 macam pendapat. Jadi pendapat yang pertama itu diperbolehkan mencatat atau nulis ya bagi ya menulis ya kitab atau sebagian ayat-ayat. Nah, itu diperbolehkan ya walaupun mempunyai hadas ya. Cuman tetap saja
demek mushaf ya haram. Nulisnya oleh ya. Pendapat yang kedua, ya pendapat yang pertama mau diperbolehkan nulis ya gue. Nah pendapat yang kedua haram, ya, tidak boleh haram hukumnya bagi seseorang yang mempunyai hadas kecil, sedang, lebih-lebih besar, ya haram hukumnya untuk apa? Kataba atau menulis ayat-ayat Al-Quran. Itu pendapat yang kedua. Jadi wong sing duwe hadas dalam arti sini ya boleh waya jusu lil muhdisi, ya wong sing duwe hadas cilik atau sedang ya oleh nulis ayat-ayat Al-Quran. Ya pendapat yang ketiga, tapi ada batasan butuh hadas gede ya oleh nulis tang kertas ya lagi ngono dalam nulis ya ayat-ayat Al-Quran. Wa yahrumu lan haram alal junubi. Wa yahrumu lan haram apa nulis ayat-ayat Al-Quran ya alal junubi ing atase wong sing duwe hadas junub. Jadi diperbolehkan menurut pendapat yang ketiga diperbolehkan mencatat ayat-ayatnya Allah ya bagi seorang yang mempunyai hadas, tapi masuk muhdis atau orang yang mempunyai hadas kecil atau menengah atau sedang. Wayahrumu alal junubi wayahrumulan haram hukume opo kataba atau nulis ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran alal junubi tumrap ing atase wong sing duwe hadas jinab hukume haram ya yang wong duwe hadas gede ya mungkin nulis ya toh ya neng kertas apa neng buku apa maring HPS nulis ayat-ayat Allah lama selagi wong kuwi duwe hadas gede ada junub maka hukumnya haram. Tapi anggar cara kapangane ora wudu ya duweni hadas ada cilik kok ya ora wudu kayak kue perwudu sukan ngono bagian ya ngono ya. Ya, nulis ayat-ayat Al-Qur'an ngono ora apa-apa. Diperbolehkan waya jusu ya kataba atau waya jusu lil muhdisi wayahrumu alal junubi. Ya, itu. Nah, jadi yang keempat ya membawa mushaf atau membawa Al-Qur'an bagi seseorang yang mempunyai hadas itu hukumnya haram, yaitu mutlak ya hadas kecil, hadas sedang, lebih-lebih hadas besar. Membawa mushaf ya itu hukumnya haram, bahkan keharamannya itu lebih besar atau lebih agung daripada demek Al-Quran sing wong mau duwe hadas. Nah, jadi cara tingkat keharamannya ya membawa mushaf bagi orang yang mempunyai hadas itu keharamannya cukup besar atau lebih besar daripada nyenggol atau ngemek mushaf ya. Yung mga mak to kayo orang ya, argawa kan digotang-gotong, dipopang-popong ya. Ya, maka itu tingkat keharamannya itu lebih besar ya atau azumu lebih agung lebih besar. Jadi gawane mau ya sing arane wong sing duwe hadas iku haram ya dalam membawa Al-Quran atau mushaf tersebut bighilafi au bighairi ya baik itu ya membawanya itu katakanlah dengan samake berarti kan apa sampule atau ye loh kulite ya ngarannya apa ki lembaran pertamane lamping cara bahasa kasarnya lampingi kayak kowe ya au bihurihi atau saliane iye ya hawane ya tetap saja haram. Jadi diperbolehkan bagi seseorang yang membawa mushaf yang membawanya itu digendong ya digendong nene ya diwadahi tas terus di atau rangsel atau apa terus
digendong ya kue nang gigir aneh gendong ya walaupun dalam membawa mushaf tersebut itu di dalam tas atau kardus umpamanya digendong orang gendong ya anak liane jadi tidak secara terperinci ada ini nak ada itunya ada ininya macam-macam selain daripada mushaf ya itu diperbolehkan bagi orang yang bagi muhdis atau bagi orang yang tidak punya wudhu karena ya keterangan yang mriki atau di sini kowe arep gendong ke orang dibilang-bilang termasuk wong gawa ya gendong iki orang dimasuk wong termasuk gawa Al-Qur'an atau gawa mushaf gawa mushaf kan identik maksudnya dicekel ono dipopong ya dicangking kayak kan nanti digawa itu kan nanti selampiran nang gigir digendong ya layu adu ya hamilan lil mushaf lihamilil mushaf ya tidak dihitung-hitung atau tidak dinilai orang dihitung-hitung termasuk wong sing gawa mushaf wong mushafnya digendong ya kowe ya kita kadang-kadang ilmu ya jadi kan bisa anggar katakanlah bisa memahami dengan jeli ya jadi kan bisa katakan membedakan ya manakala dibopong digendong karo digawa ini kan kayaknya kan identiknya orang gawa sing gawa kan dicekel tangan aja gawa ya dibopong atau apa dicangking kan gawa ya kowe jadi sing maksudnya digendong nang kene. Jadi waya jusu ya hamlu hamilil mushafi. Gendonge wong sing gendong mushaf ya we. Jadi apabila ada seseorang membawa mushaf ya juga tidak mushaf saja disertakan dengan adanya mushaf tersebut juga ada catatan-catatan ya kitab atau ayat-ayat Allah ya dalam satu kulit fisjildin wahidin dalam arti ya satu apa itu satu bingkisan atau satu apa itu satu tumpuk kayak gitu fisjildin wahidin bahwa diwadi maring kulit ya kulitnya kulit apa kambing atau kulit domba ya bungkus sama gue gemien kan laka kardus laka apa ono kantongan ono ini kan cara bawa apa ke jangan lupa kan gue kulit kayak gue ya karena memuliakan atau mengagungkan maring mushaf kayak gue di wadahnya apa ke kulit ya kulit fijildin wahidin dalam satu wadah yang berupa kulit ya bawa mushaf ya terus di dalamnya juga ma'akitabin fi jildin wahidin jadi hukumnya juga itu hukum membawa mushaf ya jadi kitab-kitab yang ada di dalamnya apa catatan-catatan apa yang ada di dalamnya juga itu dihukumi membawa mushaf ya membawa mushaf walaupun disertakan selain itu mushaf dalam satu wadah yang kulit itu di dalamnya ada sebagian daripada benda atau harta atau barang-barang lain lah ya barang-barang lah lain fit tafsili dalam secara terinci yang sudah berjalan ya keterangan penjelasannya itu dinisbati lil hamal itu binisbati kelawan dinisbatakan atau dibangsaakan ya dibangsaakan lil hamli hukumnya termasuk enggak gawa jadi ya itu kalau bunyi hadas juga haram jadi ngemak kulite masuknya kan wadahe ya wadahe apa-apa barang nang jerone kana musape ana singarane kitabin ya bijildin wahid ya dengan satu wadah yang berupa kulit satu wadah ya itu juga hukumnya haram walaupun
kulit tersebut itu sebagaimana termasuk sesuatu yang katakanlah ngaling-ngalingi ya antara kulit karo mushaf. Demek kulite orang demek kulit kan berarti orang demek mushafe, berarti kulit itu termasuk hailun ya, sesuatu yang katakanlah ngalang-ngalangi atau nutupi atau ya jadi wong mek orang langsung mushaf memakai kulit dan kulit itu haram walaupun kue musafek termasuk terhalang ya oleh kulit ya, karena kulitnya nempel tadi ya, nempel ya wadah, kalau wadah julukan musafek itu baik haram. Nah, jadi di sini dipaparkan, dijelaskan ya, apabila demek ya dari arah belakangnya belakangnya apa itu hail ya, itu tidak iku layu siru mongko orang lebeti apa hukum haram itu karo nyenggole ya, nyenggol atau demeke ya, ngemeke atau nyenggole sing arah murine hail yang katakanlah menghalangi atau wadai ya, kantongan sing berupa kulit mau ya. Nah, adapun masalah demek ya, nyenggol atau demek mushaf ya, itu katakanlah haram ya, ada pada keterangan di sini itu semuanya itu tiada lain ya ta'zimul mushafi, karena mengagungkan ya, memuliakan ya adanya mushaf. Dan adapun kalau ngemeke cengarane arah walaupun arah mburine sing arane hail ya, ada aling-aling arah mburine tapi oleh ngemek mau mubalaghah ya, mubalaghatin mubalaghotan fihi ya, ngemeke banget jadi mak orang nak cukup sepisan ya, mubalaghotan ya, banget oleh demek atau oleh nyekel demek ya kue mubalaghah ya haram, tapi demek tok ono pisan ngono ya ora, tapi di mak bolak-balik ono ya. Nah, kalau kan mubalaghatan fihi maka haram hukumnya walaupun di belakang hail ya. Hail itu ya aling-aling atau penghalang ngalang-ngalangi ya, ngaling-ngalingi ya. Nah, adapun ya kita semua sebagai orang tua ya itu tidak berkewajiban untuk mencegah ya, mencegah atau menghalangi terhadap anak-anak yang anak-anak tersebut itu sudah tamyiz ya, sudah tamyiz, sudah pinter dalam artian kan tamyiz belum balik yaitu mumayyiz. Jadi mumayyiz itu kan batasannya kalau umur sudah berapa tahun ya, 6 tahun 7 tahun itu juga sudah tamyiz, dalam artian sudah pinter ya, sudah pinter. Nah, pinter bisa sedikit-sedikitnya itu bisa membedakan ya, itu kalau tamyiz sudah pinter. Nah, itu tidak diperkenankan, tidak diwajibkan untuk mencegah atau menghalang-halangi terhadap anak-anak yang sudah tamyiz, walaupun anak-anak tersebut juga umpamanya mempunyai hadas besar junub ya, punya hadas junub ya. Jadi tidak berkewajiban bagi orang-orang tua untuk menghalangi atau mencegah terhadap anak-anak yang sudah tamyiz, walaupun anak tersebut juga mempunyai hadas junub ya, tidak berkewajiban mencegah dari mereka itu sobi tamyiz itu membawa mushaf, ngemek mushaf ya, itu semua
tidak dicegahnya karena ta'ana lare-larean anak-anak yang sudah tamyiz ya, yang sudah tamyiz itu karena apa? Lihajati ta'alumihi. Nah, lihajati ta'alumihi karena mereka itu butuh untuk belajar. Makanya mangkat madrasah, kamu nenteng mushaf ya, ada orang Al-Quran sing 30 juz glundung ya, sing juz amalah ya, bukan lagi pelajarannya Al-Quran ya. Ya, Al-Quran akhirnya gawa juz amal. Ya, si Umar ora diwudu ora apa ya makat cekut bae ngono ya. Di walaya jibu ya manu sobiyin mumayis ya. Ya, berkewajiban untuk melarang atau mencegah terhadap anak-anak yang sudah tamyiz atau pintar dalam membawa mushaf ya, karena anak-anak tersebut itu lihajati ta'alumihi ya, karena butuh belajar atau pergi sekolah madrasah umpamanya. Bisa begitu pula wa masaqati istimrorihi mutahhiron ya. Nah, itu juga karena sulitnya atau susahnya atau kangelane ya bocah mau sing wis ditamyiz, bocah mau diperintah gongon wudu ya, gongon wudu dhisik ngono ngendah suci. Oke, katakanlah angel kayak aku wudu dingin wudu enggak waki madrasah ngono ya. Wong kejane anu Al-Qur'an bah ya nggawa ki terutan ayo mangane nggawa terusan tawa juz sama ngono wudu dingin ya kuwi nang kene enate wa masaqati istimrorihi mutahhiron ya, karena kangelane gongon carane apa kowe tetep gongon sing arane wudu ya kangelan ya kowe wong isih bocah ya kayak kowe cekut langsung wudu dingin wudu nang ya diatur kangelan. Nah, berbeda lain halnya kalau sobi mumayyiz tersebut ya akan melaksanakan sholat atau juga tawaf umarane nang main Mekah nang kana ya parek Masjidil Haram nang kana tawaf ngono itu ya kudu ya bener-bener ya kudu ya apa ya bersuci ya duwe hadas kudu ora duwe hadas kudu dalam melaksanakan sholat dan juga tawaf itu harus suci ya. Ini di sini diterangkan oleh beliau Syekh Imam Hibro Milisi ya. Nah, begitu juga di sini diharamkan ya, hukumnya haram ya bagi haram ya kemungkinan bagi selain daripada tamyiz ya min nahwi mushafin walau batu ayatin lima fihi minal ihana. Jadi pula hukumnya haram pula bagi ya anak yang katakanlah belum tamyiz atau tidak tamyiz ya, tidak tamyiz itu juga dimungkinkan ya dalam membawa seumpamanya kayak membawa mushaf atau juga membawa sebagian atau sepotong ya daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, hal itu juga diharamkan karena ya apa ya dikhawatirkan ya kalau itu dibiasakan akhirnya minal ihana ya, anak-anak tersebut akhirnya terbiasa hal tersebut itu dijalani secara terbiasa, maka dikhawatirkan itu ya di isinya atau di dalamnya minal ihana itu jadi anak-anak tersebut itu ya tidak memuliakan dan tidak mengagungkan Al-Quran atau juga tidak mengagungkan mushaf. Akhirnya ya kalau tidak terbiasakan berwudu atau suci
ya, itu yang dikhawatirkan itu akhirnya menghinakan, mensia-siakan, memandang hina terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi ya apa itu harusnya dibiasakan ya apa mempunyai wudhu ya, harus diawasi ya, sing sebagaimana selaku orang tua ya, itu bisa mengawasi agar hal-hal tersebut itu mengambil wudhu atau bersuci ya, dalam membawa mengambil membawa mushaf ya, itu dalam keadaan suci kalau anak tersebut sudah tamyiz atau heru mumayyiz, tapi dimungkinkan ya kalau hal-hal tersebut tidak katakanlah ada batas-batas dalam arti pembiaran, maka yang dikhawatirkan itu ya bisa menyanyiakan ya, menganggap enteng, menganggap remeh atau menghinakan ya Al-Qur'an. Jadi ya dianjurkan untuk katakanlah wudhu ya, untuk dibiasakan menjalankan mempunyai wudhu dalam membawa mushaf ya. Nah, itu yang lebih berkewajiban kan yang mengawasi adalah selaku orang-orang tua. Nah, kiranya karena waktu sudah cukup malam, maka untuk kegiatan taklim saya batasi sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.